pemutaran film, diskusi kelompok, simulasi, latihan, dan lain sebagainya. Untuk mencapai indikator keberhasilan kedua, yaitu peserta dapat menjelaskan pengertian komunikasi asertif, teknik komunikasi asertif, active listening, mempraktekkan menangani keluhan atau complaint handling, dan komunikasi tertulis, fasilitator dapat menggunakan metode pembelajaran ceramah, brainstorming, diskusi tanya jawab, simulasi, atau role play. Untuk mencapai indikator keberhasilan ketiga, yaitu peserta dapat menjelaskan persiapan presentasi, struktur organisasi presentasi, alat bantu presentasi, dan memperagakan atau mencontohkan body language. Fasilitator dapat menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, brainstorming, diskusi kelompok, latihan, atau simulasi. Metode pembelajaran yang digunakan ini perlu didukung oleh alat bantu yang memadai. Dalam kegiatan belajar mengajar selama pembelajaran, selama 9 jam pelajaran atau 3 sesi, pada sesi pertama, fasilitator bisa menyampaikan pendahuluan dan menyampaikan materi pokok yang pertama, yaitu konsep komunikasi publik. Fasilitator menjelaskan tentang subpokok materi. Sebelum fasilitator menjelaskan tentang submateri pokok, fasilitator bisa menggali pemahaman peserta. Apa saja yang telah dipahami peserta tentang proses komunikasi, pengertian komunikasi. Dan fasilitator bisa meminta peserta untuk sharing, curah pendapat tentang pengertian komunikasi dan proses komunikasi. Selanjutnya, fasilitator melanjutkan dengan penjelasan bentuk-bentuk komunikasi, teknik komunikasi publik, dan peran pejabat pengawas dalam pengelola komunikasi publik. Fasilitator bisa meminta pemahaman peserta, sampai sejauh mana peserta memahami tentang komunikasi dan peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publik. Selanjutnya, pada sesi kedua, fasilitator menyajikan yang kedua, yaitu materi pokok yang kedua, komunikasi asertif. Sebelum fasilitator menjelaskan tentang komunikasi asertif, fasilitator bisa menggali apa yang sudah dipahami peserta tentang komunikasi asertif. Kemudian fasilitator meminta peserta untuk brainstorming atau curah pendapat tentang komunikasi asertif. Setelah peserta melakukan berbagi curah pendapat tentang komunikasi asertif, fasilitator melanjutkan menjelaskan tentang teknik komunikasi asertif, active listening, dan menangani keluhan atau complaint handling, serta komunikasi tertulis. Setelah menjelaskan, fasilitator meminta peserta untuk mendiskusikannya. Kemudian masing-masing kelompok untuk mempresentasi hasil diskusi kelompoknya. Pada sesi ketiga, fasilitator menyampaikan materi yang ketiga, yaitu public speaking dan presentasi yang efektif. Pada sesi ketiga ini, fasilitator menjelaskan persiapan presentasi, struktur dan organisasi presentasi, kemudian alat bantu presentasi, serta body language. Setelah menjelaskan submateri pokok, fasilitator meminta peserta untuk mendalami pemahamannya tentang presentasi. Setelah
peserta berdiskusi bersama kelompok. Peserta diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada akhirnya sampai kepada penutup. Fasilitator menyimpulkan materi pembelajaran. Kemudian fasilitator menyampaikan salam penutup. Maka selesailah 3 sesi pembelajaran mata pelatihan teknik komunikasi publik. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq.